Di Sulsel juga ada satu, mohon maaf kelewatan Bang. Jadi 5 ya, 5, bukan hanya di Pulau Jawa saja. Namun memang yang menggelisahkan Bang Menteri adalah ketika terjadi kebingungan pasca seleksi di calon atlet. Ini mungkin karena panitianya kurang siap dan kurang, hingga tenggat waktu 27 Agustus yang telah ditetapkan itu molor. Tidak sedikit dari para atlet dan orang tua memutuskan untuk balik ke klubnya karena tidak ada penjelasan yang clear. Nah ini Bang Menteri, artinya ini kan masalah komunikasi dan perencanaan. Anak-anak ini punya mimpi yang dijanjikan oleh pemerintah untuk menjadi atlet di Olimpiade 28 dan 32. Nah mimpi ini tentunya harus dijawab dan memang diberikan informasi juga terkait dengan anggaran yang belum siap. Gitu ya, anggaran yang belum siap. Nah hal seperti ini Bang Menteri, saya rasa ini adalah prestasi yang tahun ini kalau bisa dijelaskan. Ini kalau nggak salah Pak, yang ketua timnya Pak siapa, saya lupa namanya, Profesor siapa. Nah itu juga menjanjikan awal Agustus ini ada kejelasan. Ini sudah tanggal 24 Agustus, tapi belum clear juga terkait dengan program pasca seleksi dan juga penganggarannya seperti apa. Nah ini saya dorong karena bukan karena UNJ ada di dapil saya, tapi saya ingat sekali bagaimana respon Bang Menteri terhadap pidato Presiden dan langsung kita meng-create di BON ini. Nah jangan sampai nanti keteteran di jalan. Ya kita apresiasi juga, kita juga dilibatkan dalam sosialisasi ini. Nah ini yang saya juga butuh penjelasan dari Bang Menteri terkait juga dengan yang kedua, Pak Ketua, singkat terkait dengan desain besar kepemudaan. Kalau sudah ada, share kepada kita. Karena 2022 ini 34 kan tahun ini terkait dengan desain besar kepemudaan. Saya rasa itu oleh-oleh dari kami, dari reses selama bulan Juli dan Agustus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Implementasi DBON. Terus terang, desain besar olahraga nasional yang sudah dipayungi oleh Perpres nomor 86, yang ketua tim koordinasinya Bapak Wakil Presiden, wakilnya adalah Pak Menko PMK dan saya, serta beberapa ini Pak Putra tidak punya anggaran. Belum punya anggaran khusus untuk DBON. Nah, apa yang memulai implementasi pada bulan Juli, rekrutmen di beberapa tempat, itu adalah menggeser, tetapi fungsinya masih sama. Misalnya fungsi pendidikan. Kan ini anak-anak lulusan SD kan, kita sekolahkan, dia berlatih, kita titipkan di perguruan tinggi. Bisa nanti Pak Chandra akan menjelaskan itu. Sudah ada anggarannya. Kemarin Pak Putra mendengarkan anggarannya kacau. Yang benar belum ada. Belum ada, tetapi karena punya komitmen untuk memulai implementasi. Sebab saya tidak ingin. Karena sudah beberapa kali kita punya program yang bagus-bagus, tetapi tidak bisa terrealisir, tidak bisa diimplementasikan di lapangan, karena anggarannya tidak ada. Di dalam usulan 2023, sebagaimana yang saya pernah paparkan, yang tidak disetujui, termasuk anggaran DBON untuk sentra. Oleh karena itu, kenapa akhirnya kita membatasi diri sentra-sentra itu? Harusnya kita sudah mulai secara serentak di 10 provinsi, di 10 perguruan tinggi. Tetapi karena ini hanya menggeser dari anggaran, maklumi, Pak Putra, kira-kira itu yang karena ini hal yang baru, maka komunikasi kita dengan perguruan tinggi, stakeholder, memang kita ya memulai dari awal. Jadi belum ada format baku untuk kita bagaimana memulai. Pimpinan, izin 1 menit aja. Kurang dari 1 menit mungkin. Pak Menpora sekalian dijelaskan di forum ini, untuk kepada anak-anak dan orang tua yang memang punya harapan tinggi, terkait dengan kalau penjelasan Pak Menpora saya paham. Tapi kalau mereka yang ingin menitipkan anaknya sebagai atlet, punya masa depan, punya impian, itu langkah selanjutnya apa Pak Menpora? Balik ke klubnya masing-masing, menunggu anggaran atau bagaimana? Tetap digantungkan supaya ada solusinya ya di siaran langsung ini. Terima kasih Pak Menteri. Baik, nanti Pak Chandra ya yang akan menjelaskan, deputi yang bertanggung jawab di situ. Ya, ini adalah program di dalam desain kita mencetak juara.
dibiayai oleh biaya negara. Sekolahnya, makannya, tinggalnya, dan bahkan mereka mendapatkan uang saku. Nah, ini sama sekali masih nol anggaran itu, sehingga kita menggeser dari fungsi pendidikan yang ada di tempat kita. Nah, anggaran-anggaran yang lain. Jadi, saya beri contoh yang terakhir saja. Jadi juara umum di ASEAN Para Games. Komitmen kita untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pemenang, apalagi ini disabilitas, atlet-atlet disabilitas kita. Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa harus ada kesetaraan antara atlet Olimpiade dan atlet, sehingga mereka juga harus diapresiasi sama dengan yang kita berikan kemarin. SEA Games. Nah, problemnya sekarang, harapan kita memang benar menjadi juara umum. Tetapi target medali yang kita canangkan itu 104 emas dan turunan. Sekarang, mendapatkan 175 medali emas. Melonjak jauh ke atas. Jadi meleset dari perhitungan, tapi melesetnya ke atas. Dan secara keseluruhan kita mendapatkan 425 medali, baik emas, perak, perunggu. Dari kontingen yang hanya 300. Jadi kira-kira rata. Ya. Saya harus kembali lagi ke Kementerian Keuangan. Ini sama sekali. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Putra Nababan untuk yang olahraga muda potensial nasional yang kita kerjasamakan dengan perguruan tinggi negeri yang punya fakultas olahraga yang sampai saat ini baru 4 perguruan tinggi negeri, yakni ada di UNJ untuk Jakarta, kemudian UPI di Bandung, UNES di Semarang, dan MESA di Surabaya. Dari hasil seleksi ini yang terdaftar itu lebih dari 1.000 calon atlet muda. Tetapi yang memenuhi syarat administrasi tidak ini untuk administrasi karena kita memulai menerima dari siswa kelas 1. Ternyata ada yang banyak juga mendaftar, kelas 3 SMP juga ikut mendaftar, kelas 2 SMP juga ikut mendaftar. Jadi antusiasme dari para calon atlet ini cukup besar. Nah, dari hasil seleksi tersebut, di mana untuk tim seleksi ini dia beranggotakan dari tim pakar, dari akademisi, praktisi, dan juga kita bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga. Karena yang paling tahu itu adalah induk organisasi cabang olahraganya, serta perguruan tinggi terkait di masing-masing lokasi. Hasilnya adalah yang dinyatakan lulus untuk seleksi, yakni di UNJ itu sebanyak 35 siswa atlet muda, dengan komposisi 20 putra, 15 putri. Kemudian yang untuk UNES ini hanya 20 yang lolos seleksi, 7 putra, 13 putri, kemudian Indonesia itu 28, 11 putra, 17 putri, sementara untuk UPI itu sebanyak 21 yang dinyatakan lulus, terdiri dari 9 putra, 12 putri. Nah, dari yang sudah dinyatakan lulus ini memang sesungguhnya Pak Putra, bukannya orang tua siswa saja yang galau, kami lebih galau lagi. Karena memang ini merupakan langkah awal untuk pembinaan jangka panjang bagi atlet yang kita harapkan di Olimpiade 2028 maupun 32 ini sudah bisa berpartisipasi. Sudah melakukan rapat koordinasi dengan tim, dengan PTN terkait, ini sudah sangat intens terakhir hari kemarin. Hari kemarin kami intens karena kami berharap perguruan tinggi sudah bisa MOU dengan kami sesuai dengan permintaan. Yang tadinya kita coba untuk swakelola, karena ada PP 53 terkait dengan PTNBH dan BLU perguruan tinggi, semua minta dilakukan bantuan pemerintah. Sehingga kami juga meminta syarat dan ketentuan, sehingga ini bisa akuntabel, transparan, dan tentu kita juga berharap dapat berjalan lancar. Nah, sampai saat ini Pak Putra,
4 PTN ini belum menyampaikan rincian anggaran kebutuhan. Sehingga kami juga tidak bisa melakukan untuk MOU. Jadi kemarin saya sampaikan bisa tidak tanggal 25 kita MOU. Jadi kalau sudah masuk rincian anggaran proposal, tim kami yang untuk tim pakar atau tim review sudah siap untuk melakukan review dan kita langsung MOU. Dengan demikian target 27 Agustus kalau memang sudah siap perguruan tinggi kita bisa mulai. Tapi kalau tidak, paling tidak awal September kita sudah bisa mulai. Karena ini ya sekali mohon izin Pak Putra dan Pak Pimpinan, ya kami juga sebetulnya sudah sangat kepingin karena masyarakat juga sudah menunggu terkait bagaimana program set yang olahraga muda potensial nasional yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi ini. Jadi banyak juga masyarakat olahraga ingin tahu, mereka fokus di latihan, sekolah jadi sambilan. Nah untuk melihat seperti itu, nah sekolahnya juga Jakarta ini kerjasama dengan Lab School. Begitu juga di UPI, Lab School, di UNES itu sendiri. Tetapi di Bandung juga itu ada, kita sesuaikan dengan ada sekolah yang paling dekat, guru yang akan nanti datang. Jadi sampai saat ini proposal dari PTN itu ini terkait dengan anggaran sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Menteri tadi, Pak Putra, kami menggeser anggaran dan anggaran ini sudah siap. Bentuknya banper sudah kami siapkan sesuai dengan permintaan dari 4 perguruan tinggi negeri tadi. Jadi prinsipnya kami tinggal menunggu rincian anggaran. Jadi dengan sudah PTNBH, perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum dan BLU ini bahwa mereka mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran-anggaran dari luar. Nah kami menunggu mana yang sewa, yang harus kami sewa, mana untuk konsumsi. Bahkan yang tadinya disepakati untuk konsumsi, kami sangat khawatir kalau konsumsi kami tangani. Karena ini masih anak-anak. Jadi semua kami berikan untuk konsumsi pun semua perguruan tinggi negeri tersebut. Demikian terkait dengan ini. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.